Perkenalkan, nama saya Fadil Hidayat. Saya dari kelas 12 LN 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang organisasi internasional. Pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, keamanan, dan lainnya. Macam-macam organisasi internasional. Yang pertama ada berdasarkan bentuknya, organisasi antar pemerintah yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah seperti PBB, ASEAN, dan WTO. Sedangkan organisasi non-pemerintah yang beranggotakan kelompok-kelompok swasta yang berkonsentrasi pada bidang tertentu, seperti Palang Merah Internasional dan Greenpeace. Dan yang kedua ada berdasarkan wilayah. Organisasi internasional global yang wilayah kegiatan dan keanggotaannya mencakup seluruh dunia, seperti PBB, OKI, dan GNB. Nah, sedangkan organisasi internasional regional yang wilayah kegiatan dan keanggotaannya berada di suatu kawasan regional yang sama, seperti ASEAN untuk yang di bagian Asia Tenggara, dan APEC untuk Asia Pasifik, dan EEC untuk bagian Eropa. Yang ketiga ada berdasarkan kegiatan. Seperti yang pertama di situ ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu International Chamber of Commerce, atau yang bisa disingkat dengan ICC. Dan ada di situ ada bidang lingkungan hidup, United Nations Environment Program, atau biasanya disingkat dengan UNEP. Dan ada bidang kesehatan, World Health Organization atau WHO. Dan ada bidang komoditas, International Wool Textile Organization atau IWTO. Dan ada bidang perdagangan, World Trade Organization atau WTO. Dan untuk yang keempat, ada berdasarkan pola kerjasama. Kerjasama seperti kerjasama pertahanan. Kerjasama pertahanan itu seperti NATO dan SEATO. Dan untuk kerjasama fungsional, itu seperti PBB, ASEAN, OKI, dan OPEC. Dan untuk yang kelima, ada berdasarkan fungsi. Jadi organisasi politisi itu seperti PBB, ASEAN, ANZUS, dan Liga Arab. Dan untuk organisasi administratif ada OPIC, ada ECAO, ada ECRC, dan untuk organisasi peradilan ada Mahkamah Internasional. Apa sih tujuannya dibuat organisasi internasional? Nah, tujuan organisasi internasional ini terdiri atas tujuan khusus dan tujuan umum. Nah, tujuan khususnya itu dirumuskan secara spesifik sesuai dengan karakteristik organisasi. Sedangkan tujuan umum organisasi internasional adalah yang pertama untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta menjaga keamanan internasional melalui berbagai cara yang ditentukan sendiri oleh masing-masing organisasi dan dimungkinkan oleh oknum internasional. Dan yang kedua, untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara-negara anggotanya melalui cara yang sejalan dengan organisasi. Organisasi yang diikuti Indonesia. Nah, Indonesia juga mengikuti beberapa organisasi. Seperti yang pertama ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang bisa disebut dengan PBB. Dan yang kedua ada Association of Southeast Asia Nations atau yang bisa disebut dengan ASEAN. Dan yang ketiga ada juga Asia Pacific Economic Cooperation atau yang bisa disebut dengan APEC. Dan yang keempat ada Organization of Islamic Cooperation atau biasa disebut dengan OIC. Dan untuk yang kelima ada United Nations Children Fund atau yang bisa disebut dengan UNICEF. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.